Salam sejahtera, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Nah, saudara-saudara, dalam Sahabat Menyapa saat ini tema yang diambil adalah perumpamaan tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah dari Lukas 14 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara jemaat, perumpamaan Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 ini sebenarnya mau berbicara tentang kerendahan hati. Jadi ini tidak berbicara tentang struktur pernikahan, siapa yang hadir, tamunya yang terhormat dan tamunya yang tidak terhormat, siapa yang kemudian dalam suatu pesta begitu duduk di depan, tiba-tiba disuruh duduk ke belakang oleh si pemilik rumah yang punya pesta itu. Itu tidak berbicara tentang itu. Perumpamaan Yesus yang berbicara tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah ini justru mau berbicara tentang kerendahan hati, bukan berbicara tentang struktur sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kerendahan hati adalah sesuatu yang mudah diteorikan, tetapi kerendahan hati itu sesuatu yang amat sulit untuk dijabarkan atau untuk dilaksanakan, karena masing-masing manusia itu memiliki egosentris sendiri. Dan kerendahan hati seringkali berbeda, walaupun orang sering menyamakan dengan rendah diri, tapi ini sesuatu yang berbeda. Kerendahan hati itu bukan rendah diri. Orang rendah diri belum tentu dia ramah hatinya. Rendah diri ini lebih kepada suatu perasaan psikologis yang merasa kurang, yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak memiliki pengetahuan, yang sifatnya pesimistis. Tapi kerendahan hati bukan kerendahan diri. Kerendahan hati adalah bagaimana perilaku, bagaimana sikap seseorang ketika berhadapan dengan orang lain, dengan keangkuhan atau dengan kesombongan, maka di situ tidak ada kerendahan hati. Kerendahan hati tidak sombong, kerendahan hati itu tidak angkuh, kerendahan hati tidak ingin mempromosikan diri, kerendahan hati menurunkan ego seseorang seperti orang yang memiliki ketidakmampuan. Itulah sebabnya seringkali ada ujaran-ujaran yang mengatakan lebih baik saya tidak tahu bahwa saya mampu daripada saya tahu bahwa saya tidak mampu tapi saya berbuat seolah-olah saya mampu. Ini bukan konsep seorang yang rendah hati. Nah, Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebagai jemaat untuk bersikap rendah hati, bukan bersikap rendah diri. Nah, sikap rendah hati inilah yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini. Karena dengan sikap kerendahan hati kita menyadari akan kemampuan diri kita akan menyadari akan hal-hal yang pantas, hal-hal yang dapat atau hal-hal yang mampu untuk kita lakukan sesuai dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya Yesus sangat menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak tinggi hati, untuk tidak menyombongkan diri, tapi yang dipentingkan adalah sikap
merendahkan hati, bukan merendahkan diri, merendahkan hati di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, bahkan juga di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari jemaat. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari dalam kehidupan kita selanjutnya, mari kita mau merendahkan hati kita di hadapan sesama kita, di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, baik mengatasnamakan keimanan kami, keagamaan kami, tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai bagian dari jemaat untuk memiliki sikap rendah hati ketika kami bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, bahkan di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Tuntun kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kami Tuhan berikan penyadaran untuk senantiasa mau merendahkan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.